ibaratnya berapa kecamatan pun saya ambil sebagai ketua satgas kecamatan ya tidak mempersulit. Dalam artian ya fasilitasi semua jarak itu belajarnya diuangkan gitu. Mereka kadangnya kadang-kadang menunggu lagi mus kakak dosa mas. Bisa pun bisa ya, ada materi. Kadang-kadang pelaksanaan PTN di NTS yang insya Allah kita laksanakan. Yang hormati Ibu Kepala MTS Negeri 1 Karanganyar, beserta aktivitas MTS N1 Karanganyar, yang hormati Bapak Pengawas Agama Kabupaten Karanganyar, yang hormati Bapak-bapak Ibu Legislator dari Satgas COVID-19 Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah Karanganyar. Perkenalkan, saya Haji Zidan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Sebelah saya Tri Karir dari Pak Tri Haryono dari Karanganyar. Ada teman saya di sebelah pojok Pak Joko Purnomo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, dan masih ada satu lagi teman ngecek kesiapan Bapak Ibu semua aktivitas di MTS Negeri 1 Karanganyar ini dalam rangka pelaksanaan uji coba PTM yang di beberapa sekolah di tahap 1 sudah kita laksanakan. Evaluasi setelah tadi Bapak Ibu verifikator sudah melihat kondisi secara langsung di MTS 1 Karanganyar ini. Apapun itu hasilnya, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa cepat atau lambat Bapak Ibu pasti akan melakukan pembelajaran tatap muka. Dan bekal hari ini yang akan kita sampaikan pada Bapak Ibu insya Allah itu sebagai pijakan, sebagai acuan untuk mempersiapkan baik sarpras maupun sistem yang ada di MTSN pada besar Karanganyar ini. Bahasa saya masih kebawaman MTSN besar Karanganyar ini dalam upaya Bapak Ibu sudah maklum kita mengendalikan penyebaran pandemi COVID ini. Kalau tidak ada pandemi tidak perlu diverifikasi seperti ini, karena titik beratnya verifikasi pada sekolah-sekolah uji coba ini adalah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi dengan hasil verifikasi hari ini tidak serta-merta Bapak Ibu diperkenankan untuk melakukan pelaksanaan uji coba PTM. Hasil verifikasi ini sebagai rekomendasi kami ajukan kepada Ketua Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Karanganyar, Pak Bupati. Nanti beliau yang akan menentukan diperkenankan atau tidak diperkenankan bahwa Ibu Bapak semua sivitas untuk melakukan uji coba PTM. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kondisi vaksinasi di Kabupaten Karanganyar saat ini, dan ini secara global, secara nasional juga bermasalah, bukan bermasalah, tapi kondisinya terbatas.
Sehingga karena kondisi vaksin terbatas, kita belum bisa memberikan vaksinasi kepada seluruh sivitas yang ada di Kabupaten Karanganyar, termasuk sivitas uji coba di tahap kedua. Vaksin yang disediakan oleh Kementerian lewat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, karena jumlahnya terkondisi Kabupaten Karanganyar, kasus COVID cukup tinggi. Mohon bantuan Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu semua adalah tokoh masyarakat, sebagai panutan, sebagai contoh khususnya di lingkungan MTS Desa Karanganyar. Bapak Ibu guru ini adalah senantiasa dilihat oleh siswa. Untuk itu kami mohon disiplin protokol kesehatan tetap ditegakkan. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan, akan dicontoh siswanya. Apa yang terjadi, kekhawatiran kita untuk mengantisipasi penyebaran COVID ini tidak berhasil. Dan kalau terjadi klaster di sekolahan, akan dibuka uji coba, ini sangat berat, sangat menguras energi kita. Maaf apalagi kalau sudah nanti ketemu teman-teman wartawan dan sebagainya. Ini jadi menguras energi kita untuk memberikan penjelasan, untuk cek data, untuk tracing, bla bla bla. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon bantuan Bapak Ibu semua, Ibu Kepala dan sudah ada satgas di sekolah ini, dan ketua satgas kami mohon untuk retek menegakkan disiplin supaya saling mengingatkan protokol kesehatan ini harus dijaga dengan baik. Sering cuci tangan, terutama memakai masker dimanapun kapanpun. Masker kita lepas pada saat kita hanya makan. Saat bicara pun masker tetap harus dipakai. Dan pada saat makan tidak diperkenankan untuk sambil berbicara. Jadi masker ini tetap terus dipakai. Ini sebagai awal Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak ini sudah selesai. Baik, kami lanjutkan evaluasi ini. Mohon Ibu Kepala ataupun ada yang lain untuk merekod, mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu verifikator, supaya masukan-masukan ini bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu nanti untuk memperbaiki maupun untuk menambah sarpras yang belum ada barangkali atau perbaikan-perbaikan selanjutnya. Untuk itu kita mulai. Yang pertama mungkin dari Pak Guru dari Satpol PP sesuai dengan bidang pencermatannya masing-masing. Kalau silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau izin langsung saja kami akan menyampaikan di verifikasi kami sebelum berangkat sampai kembali ke rumah. Ada beberapa poin yang ditekankan sebelum berangkat, selama di perjalanan, sebelum masuk gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang dari satuan pendidikan, setelah sampai di rumah. Karena di dalam video belum selesai disajikan, hanya semacam gambaran saja, nanti untuk menambahkan materi dari video. Sebelum berangkat kita sarankan untuk persiapan anak-anak sekolah itu yang harus dijawab apa, kemudian tidak boleh saling meminjam peralatan sendiri, kemudian kalau posisi puasa berarti kan harus benar-benar sahur, kemudian nanti kalau sudah tidak puasa memang harus diarahkan untuk wajib untuk sarapan dengan gizi yang seimbang untuk menjaga imunitas tubuh. Kemudian dengan fungsi kami terkait dengan protokol kesehatan merupakan bagian yang utama dari saat datang ke sekolah. Itu kalau
MTSN ini informasinya diantar oleh orang tuanya. Sehingga nanti pada saat masuk harus ada petugas jaga untuk mengatur situasi penurunan tempat untuk siswa datang. Sehingga situasi datang, siswa turun, kemudian langsung proses cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Kemudian tadi ada pengaturan tentang di suhu dan di kelas masing-masing. Kemudian alur pulangnya juga kalau bisa jangan berkerumun di lokasi penurunan dan penjemputan, namanya sih. Karena di depan pas jalan raya. Kemudian terkait dengan pemantauan protokol kesehatan dan perkembangan situasi domisili siswa itu juga perlu kita ingatkan juga. Kalau di tingkat PPKM mikro di kecamatan, desa dan RT RW itu kalau zona merah itu harus ada komunikasi antara orang tua dan sekolah, sehingga misalnya ada siswa yang berada di zona merah segera bisa diantisipasi. Kemudian setelah proses belajar mengajar, tulangnya paling tidak harus dapat informasikan kepada sekolah maupun mereka langsung pulang, sehingga tidak bermain di luar jam pelajaran. Mungkin untuk poin-poinnya seperti itu, karena di sini juga banyak yang sifatnya hanya sosialisasi dan arahan. Tentunya demikian Pak, mungkin kita ambil. Terima kasih Pak. Pak Tri Olia dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami di MTS 1 Karanganyar ini tadi memotret beberapa hal, diantaranya toilet, ruang ibadah, kantin atau ruang makan. Yang pertama, toilet alhamdulillah sudah cukup proporsional dan bersih, bahkan tempat sampah tertutup sudah ada di dalam toilet. Penyediaan sabun juga ada. Berikutnya terkait dengan ruang ibadah, kondisi juga bersih, pencahayaan baik. Di sini perlu kami sampaikan bahwa untuk label pengaturan jarak ini belum ada, nanti bisa dilengkapi demikian. Berikutnya terkait dengan kantin atau ruang makan. Tadi saya melihat kantin di sini informasinya ada 3 kantin, namun demikian kondisinya masih tertutup sehingga kita tidak bisa memotret atau melihat kondisi di dalam. Jadi mohon nanti apabila nanti pembelajaran tatap muka di MTS ini diperkenankan, mohon nanti bisa disiapkan ketersediaan sarana cuci tangan dengan air mengalir. Berikut kelengkapannya, berikut tata cara cuci tangan yang benar di situ. Yang lain, jadi untuk kebersihan kantin juga perlu kita perhatikan. Berikutnya juga yang tidak kalah penting, yaitu pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antrian untuk menjaga jarak pada saat anak-anak kita nanti di kantin. Jadi di kantin tentunya karena aktivitas sekolah sudah cukup lama, setahunan ya, jadi tidak ada kegiatan sehingga kondisi kantin saat ini saya yakin kondisinya tidak bersih. Saya tadi melihat dari kaca saja tidak kelihatan. Artinya mohon maaf di sini mungkin di dalam juga jarang sekali dimasuki oleh penguasa kantin nantinya. Berikutnya nanti apabila sudah diberikan izin dan ada yang melaksanakan penjualan makanan di kantin, diharapkan nanti penyajiannya secara tertutup. Artinya makanan tidak kurang diler seperti itu, sehingga untuk menjaga kebersihan.
Berikutnya ketersediaan tempat untuk mencuci peralatan di kantin. Maka nanti bisa diatur dan disiapkan. Berikutnya bagi petugas kantin untuk bisa menggunakan penutup kepala, celemek dan masker yang paling penting. Itu dari kami terkait dengan beberapa hal yang kami cermati dari MTS 1 Karanganyar. Aku akan kembali lagi. Terima kasih Pak Diwali dari BPK. Bu Kenda dari Terima kasih Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh keluarga sekolah ini serta rekan-rekan satu tim Satgas COVID-19 Karanganyar. Alhamdulillah kami selesai melaksanakan verifikasi dan saat ini saya hanya melihat untuk instrumen selama berada di lingkungan satuan pendidikan, artinya warga sekolah ini nanti selama berada di lingkungan satuan pendidikan di dalam sini. Nah, warga yang datang itu harus melakukan cuci tangan pakai sabun itu secara rutin, baik sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Itu ada di depan, itu sudah ada Bu. Hanya saja nek mau menjaga sing jogo tok jogo di depan kelas itu kan ada yang jaga ya. Itu kadang-kadang kan nanti leno sing jogo renek bocah. Itu biar tumbuh dari kesadaran diri, maka tambahkan tulisan-tulisan di dalam kelas, misalnya cuci tangan sebelum pulang. Sebelum masuk kelas tulisannya cuci tangan sebelum masuk kelas. Itu ya, ditambahkan tulisan-tulisan semacam itu. Kemudian kalau sebelum makan di sini kan tidak ada makan di sekolah. Kemudian sebelum dan setelah beribadah, karena jam pelajarannya mulai 7:30 ya Bu ya, 7:30 sampai dengan 9:30, maka tidak ada sholat dulu berjamaah di sekolah. Kalau anak itu mau duha, disuruh duha sebelum berangkat saja. Jadi masjidnya tidak dipakai Bu, tidak usah. Nanti daripada alasan saya baru duha ruwet, daripada begitu mendingan masjidnya ditutup saja tapi bersih, tetap dibersihkan. Kalau nanti Bapak Ibu siang gitu itu mau duhur kan ada di lokasi, tapi anak-anak kan sudah tidak ada. Nah itu meskipun tidak dipakai oleh anak-anak, kan bisa warga sekolah yang lain masih bisa pakai. Kemudian sebelum dan setelah menggunakan toilet, di situ saya lihat toiletnya itu tadi ada 3, satu tulisannya guru gitu ya. Yang 2 itu hanya ditulisin siswa. Tolong dipisahkan, satu untuk siswa putra, satu untuk siswa putri. Wong enenge ya kuwi ya, tapi biar pilih antara siswa putra dan siswa putri. Nah, cuci tangan sesudah dari toilet, cuci tangan sesudah dari toilet itu kan tidak ada wastafelnya di luar. Nah itu alangkah baiknya kalau itu ditambahkan wastafel di luarnya. Jadi ada beberapa toilet kan itu, terus luar ada 1 wastafel begitu. Selanjutnya warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter di lingkungan satuan pendidikan. Ini tidak hanya berlaku untuk siswa saja, untuk guru di ruang guru, untuk tata usaha di ruang tata usaha, itu semua harus jaraknya 1,5 meter. Dan untuk siswa, tadi saya sudah masuk ke kelas yang akan dipakai, itu
1 meja, 1 kursi untuk 1 siswa. Sedangkan kursi yang tidak dipakai silahkan dimasukkan ke ruang yang tidak dipakai, kan ada ruang yang tidak dipakai. Jadi yang ada di ruangan itu khusus meja kursi yang dipakai saja. Dan yang tidak terjadi anak-anak namanya anak ya, anak SMP. Nek cerita Inggris ya ngono kae. Itu kadang kan nanti jangan-jangan ada yang sakit, ijol-ijol ke kursi, dikasih nama saja. By name. Mejanya dikasih nama, kursinya dikasih nama. Jadi meja kursi by name. Tidak ada yang tukar-tukaran. Begitu ya. Lanjutnya di kelas itu sudah bagus. Satu kelas diisinya hanya 16 karena maksimalnya 18. Selanjutnya yang lain ini sudah tidak ada karena jaga jarak. Kalau toiletnya itu jauh, anak-anak kan paling ketok nek gerombol ya, tidak bergerombol. Ya, itu untuk kelas. Kelas itu tadi silahkan diberi arah anak panah saja. Itu kan sudah arah dari luar masuk, arah panah masuk ke kelasnya. Masuk ke kelasnya itu biar ini kelasnya sing kene berbunyi gitu ya, arah masuk kelas. Selanjutnya selanjutnya gini Bapak Ibu, warga satuan pendidikan itu menghindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman dan sebagainya. Kalau di kelas, saya yakin bocah-bocah ibarat ketemu 2 tahun. Nanti begitu ketemu kancane lali dengan 5M itu. Tunggukan ya. Jadi maka di dalam kelas itu juga sebaiknya tetap, meskipun di luar saya sudah melihat ada poster-poster yang mengatakan 5M ya Bu Kepala ya. Itu di dalam kelasnya juga tetap ditambahkan untuk memperingatkan anak biar dia itu membaca akan sadar dari dalam diri sendiri bahwa dia harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian masker cadangan karena ya untuk menghindari itu tadi masker cadangan tetap supaya diadakan. Di mana letaknya masker cadangan? Ya banyak, bisa di ruang guru dikasih. Jadi anak itu kalau misalnya mau ke ruang guru kok nganggo masker, Pak itu kan di kedatangan utamanya sambil dicek suhu itu di situ ada masker cadangan. Jika anak itu datang kok lupa nggak bawa masker, sudah bisa langsung kita kasih. Itu utamanya di kedatangan. Kemudian bisa juga di ruang TU atau di ruang UKS atau di kelas itu juga bisa ya masker cadangan. Kemudian warga satuan pendidikan ini tidak berkumpul atau berkerumun supaya anak itu tidak ada jedanya antara pelajaran satu dengan yang satunya. Biasanya kalau nggak ada guru itu anak berdiri sok terus nyedak kancane kan gitu. Nah, supaya tidak terjadi anak itu sampai sempat berdiri, ya nanti terserah ataukah guru ini belum keluar, yang mau ganti itu sudah menghadapi di situ, gitu. Ya. Jadi istilahnya kayak kalau ujian itu kurang 5 menit, gitu. Kurang 5 menit itu sudah masuk datang ke ruangan, gitu ya. Terus di saat penggantian guru, ya. Kantinnya ditutup ya Bu, ya. Kantin tutup karena puasa juga. Toilet tadi saya tambahkan sudah di putra dan putri. Sudah itu saja dari saya. Dan isi toilet di dalamnya saya lihat sabun sudah ada, ya tempat sampah juga ada, tetapi yang satunya kelihatannya kok belum difungsikan atau belum ada ya tadi.
Ya, pokoknya yang belum ada dilengkapi itu saja. Oke, itu kan Pak. Ampun Pak, ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brenda. Pak Joko posisinya bagaimana ya? Pak Joko. Oh iya, soalnya mic-nya harus panjang. Nggak bisa panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kami sedikit mau menyampaikan hasil dari pengamatan kami terkait dengan persiapan penerapan PTM di MTS 1 Karanganyar. Ini terkait dengan sarana dan prasarana. Jadi di sini kami tadi sudah melihat terkait dengan sarana yang dipakai untuk persiapan uji coba PTM terkait dengan kegiatan desinfeksi. Sarana yang diperlukan itu ada desinfektan, hand sanitizer, terus sabun cuci tangan, serta alat untuk penyemprotan. Selain itu ada alat-alat digunakan untuk pembersihan, file, dan lain-lain. Alhamdulillah di sini sudah cukup melimpah, gitu. Tapi ada sayangnya. Sayangnya pembelian bahan yang cukup melimpah itu dibeli bahan-bahan yang tanpa label, akhirnya bingung. Jadi tadi saya menemui bapak yang tugasnya desinfeksi, saya tanya, Pak, caranya desinfeksi gimana Pak? Ya ini satu gayung saya campur dengan satu tangki itu Pak. Nah itu yang nyuruh siapa? Nggak ada ya, saya sendiri. Dan pun mau caranya gunakan desinfektan belum, nanti kandani sing tumbas boten. Nah ini kan akhirnya sering surup nanti. Jadi bahan kalau nggak ada label, ini bahan kimia, ini akan banyak kekeliruan. Jadi harapan kami ke depan silakan beli bahan-bahan yang berlabel. Di situ ada bahan aktifnya apa, cara penggunaannya seperti apa, itu akan tercantum. Tapi kalau dengan beli polosan tanpa label, nah ini akan bingung penggunaannya. Nah, nanti kalau pas yang beli itu dikandani toko ini pas ada di sini bisa. Tapi kalau pas nggak ada di sini dan nggak nulake, nggak nulisi di sana di dirigennya, itu kan akhirnya jadi keliru semua. Itu yang pertama. Sebenarnya di sini banyak sekali desinfektan yang berlabel, tapi tidak digunakan, malah menggunakan yang di sini banyak yang dibeli di gudang sana yang berlabel, tapi beli lagi yang tidak berlabel. Harapan kami ya beli yang ada labelnya, biar nanti penggunaannya bisa sesuai dengan aturan. Jadi kalau misalnya tadi desinfektan itu kebetulan tanpa diencerkan, terus sama usernya diencerkan, kan itu sama dengan nyemprot banyu. Itu nggak akan efektif, buang-buang tenaga, buang-buang bahan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya hand sanitizer yang dibeli itu apa, saya juga bingung. Itu bahan aktifnya apa? Saya tadi nyoba nih, saya coba-coba kok ini keras banget lihat. Ternyata keras banget betul. Ya ini ibaratnya bahan itu masih kumpulan nih. Itu alkohol mungkin masih 95% ke atas. Di hand sanitizer itu alkohol 70% itu yang paling efektif. Kalau 95% nanti panjenengan punya yang alergi terhadap bahan-bahan ini, kulit panjenengan akan rusak, akan berbahaya. Dan penggunaan hand sanitizer itu digunakan seminimal mungkin kalau panjenengan tidak bisa cuci tangan pakai sabun. Kalau jenengan masih bisa cuci tangan pakai sabun, prioritaskan
cuci tangan pakai sabun. Yang paling efektif adalah cuci tangan pakai sabun. Hand sanitizer itu digunakan kalau pas kepepet mau. Jadi harapannya nanti diedukasikan ke warga sekolah, anak didik, usahakan jangan sering-sering pakai hand sanitizer. Hand sanitizer dipakai kalau pas darurat, habis memegang bahan benda yang kelihatannya kotor atau membahayakan, tidak bisa cuci tangan pakai sabun, monggo silakan pakai hand sanitizer. Tapi kalau masih bisa cuci tangan pakai sabun, lebih baik cuci tangan pakai sabun. Itu yang paling efektif, bisa membunuh kuman dengan 6 langkah TTPS yang sudah sering disampaikan. Itu. Terus untuk alat semprot, alat penyemprot itu ini ada 2, yang satu rusak Bu. Jadi nanti harapan kami ada yang kecil untuk disinfeksi peralatan elektronik seperti komputer, laptop dan lain-lain. Itu kalau pakai yang besar itu pasti nanti malah rusak. Yang kecil itu nanti bisa ngabut, itu nanti dilap aja. Jadi itu memang tadi kami sudah menyampaikan kepada Pak Darmin terkait dengan bagaimana cara desinfeksi, nanti bisa disampaikan ke Bapaknya yang tiap hari melakukan action itu. Jadi bagaimana desinfeksi yang benar di sekolah itu, yang didesinfeksi apa saja tadi sudah kita briefing itu. Terus selanjutnya di sini sudah untuk tempat cuci tangan sudah cukup ya. Jadi harapan kami memang itu dimanfaatkan betul. Untuk sabun batangan kami tadi masih menemukan di tempat cuci tangan. Harapannya itu sudah tidak ada lagi sabun batangan di tempat cuci tangan, semua harus pakai sabun cair. Terus untuk yang kondisi kelas, kita sudah tahu bersama. Untuk kelas tadi sudah disampaikan Bu Endang, itu sudah ada jarak, pencahayaan sudah cukup, ventilasi sudah ada namun belum dibuka. Dan nanti tadi sudah disampaikan untuk pemberian nama supaya tidak sering berpindah-pindah. Jadi nanti itu tolong nanti yang hand sanitizer Pak, itu dicek ke tokonya bahan aktifnya apa. Kalau misalnya masih alkohol 95% silahkan diencerkan menjadi 70%, tambahi aloe vera atau nopo. Jadi seperti saya tidak terlalu kelas. Tangan saya masih panas Pak ini. Saya gunakan, dan pun gunakan dari hand sanitizer. Ampun gunakannya Pak. Tangan saya masih panas sampai sekarang. Yang hand sanitizer ini Bu, kalau tidak percaya nanti silakan gunakan. Jadi sangat keras itu. Jadi mungkin masih alkohol 95% atau 94% ke atas. Itu sangat bahaya terhadap kulit, apalagi nanti ada yang punya alergi terhadap bahan-bahan ini, bisa melepuh dan sebagainya. Jadi mohon nanti penggunaan bahan-bahan ini sebenarnya berbahaya kalau tidak tahu ilmunya, baik desinfektan maupun hand sanitizer itu. Jadi mohon nanti dicek ke tokonya, ini bener ini langsung digunakan atau masih diolah lagi. Kalau menurut saya itu masih bahan ngukulan itu, dan perlu diencerkan lagi karena keras banget, bener keras banget. Mungkin itu saja Bu dari saya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Andi. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi verifikasi di ruang UKS sudah bagus pencahayaannya, ventilasinya. Cuma untuk peralatan kesehatannya masih kurang Ibu. Belum ada tensimeter, timbangan berat badan, tinggi badan, belum ada. Ada. Yang belum ada tensimeter. Ya. Mohon nanti tensi.
Iya, mohon nanti dilengkapi ya. Terus untuk obat-obatan, mohon ya, untuk obat-obatan ini kalau memang sesuai dosis itu membuat bagian sehat. Tapi kalau tidak sesuai dosis itu bisa membuat racun, itu sangat berbahaya. Maka untuk obat-obatan, tapi memang kita lihat kadaluarsonya semua tidak kadaluarso. Cuman untuk penyimpanan obatnya masih salah, karena bisa beli satu dus ya, satu dus obat. Terus ada lagi satu dus obat. Jadi satu tempat itu bermacam-macam merek. Diharapkan satu merek saja, bisa beli paracetamol satu dus sudah itu aja. Dan jangan dipotong-potong dulu saja, karena kan kita bisa lihat kadaluarsonya. Kalau dipotong-potong nanti ini apa ya? Ini apa ya? Kita nggak tahu. Misal mau dipotong-potong dimasukkan dalam kaleng boleh, tetapi harus dikasih etiketnya. Oh, ini expiry date-nya tanggal sekian, tahun sekian. Gitu. Memang sudah ada pembukuannya untuk obat dibukukan, tapi kan langsung kalau ada tempat khusus di situ harus dituliskan etiketnya, etiket obatnya, karena sangat berbahaya. Dan diharapkan untuk UKS itu obat-obatannya jangan obat-obat yang terlarang. Jadi misal obat mah saja, diare sama untuk menghilangkan rasa sakit. Misal dia batuk panas, segera saja disuruh periksa ke puskesmas. Ya, di sini sudah ada terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah MOU sama puskesmas, sehingga kalau ada murid yang kiranya sakitnya tidak bisa kita tangani langsung saja disuruh periksa ke puskesmas. Jadi tidak bisa ditangani dengan obat-obatan secara mandiri. Ya. Terus untuk ruang laborat kondisinya bersih. Cuman karena setahun, jadi katanya nggak pernah disentuh. Terus ini kalau nggak pernah berubah, banyak sawangnya. Sawangnya banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu piket ya, piket di situ ya paling enggak penjaganya disuruh bersih lah setahun, memang nggak pernah disentuh ya. Tapi banyak sawang begitu. Diharapkan bersih. Ini untuk sarana luar kelas tadi sudah disampaikan, belum ada label untuk serak 1,5 meter. Terus untuk menambahi, untuk cuci tangan pakai sabun yang efektif itu sebaiknya sabun cair, Bu. Masih ada sabun batangan ya tadi. Diharapkan sabun cair. Karena penularan COVID dipegang-pegang luas di sabun batangan diharapkan tidak juga pakainya sabun cair dan air yang mengalir itu yang begitu untuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya, enggak betul. Untuk yang pencermatan dari saya, untuk yang data siswa, untuk pemetaan data siswa sudah dilakukan dan sudah dipetakan untuk mana yang komorbid, mana yang enggak, ternyata sudah. Dan kalau bisa itu disarikan untuk yang siswa yang jaraknya itu tidak jauh. Itu ada siswa yang Nogosari itu dekat atau jauh gitu, Bapak Ibu? 8 kilo. 8 kilo Pak, 8 kilo. Itu saya tadi ada yang siswa yang alamat rumahnya itu Nogosari, kemudian Kali Jambe, Sragen ya. Nah itu kalau untuk yang situ ini, itu tolong sekitar sini aja.
Walaupun tidak bisa memenuhi, yaitu jangan dipaksakan. Kalau memang tidak bisa untuk memenuhi target, karena untuk uji coba ini siswa itu 70 sampai 110 yang dipaksakan kalau memang tidak ada yang dekat. Kemudian untuk pemetaan dari Bapak Ibu guru bagus semua tanpa ada komorbid, tetapi saya tadi tanya, katanya belum ada yang pernah periksa neurologi. Mungkin dari hipertensi ataupun kolesterol ataupun asam urat. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang takut atau bahkan tidak pernah periksa sama sekali. Saya Tidak ya, berarti saya takut periksa gitu. ya ada yang periksa laboratorium halu itu. Oke. Tapi kalau untuk yang tadi kayak asam urat, kolesterol, kemudian diabetes untuk itu, jadi tolong untuk periksa. Jadi jangan sampai nanti menumpuk dari penyakitnya dan menjadi penyakit yang sudah stadium lanjut. Kemudian tolong untuk Bapak Ibu guru, ini kan akan diadakan uji coba. Mungkin kalau di ACC ya lanjut, kalau enggak ya berarti ini untuk persiapan di awal pelajaran. Dan tolong dari Bapak Ibu guru memakai masker itu yang benar dan jangan sampai diturunkan gitu. Nah, untuk yang sekarang aja Bapak Ibu guru sudah ada yang mungkin risih dengan masker. Apalagi nanti kalau sudah ada pembelajaran, dan bahkan ini bukan untuk melindungi orang lain, tapi melindungi dari kita sendiri. Jangan sampai beranggapan kalau masker itu melindungi orang lain, bahkan itu bisa melindungi dari diri kita sendiri, bahkan yang ada di rumah. Tolong ingat untuk yang ada di rumah, mungkin ada orang tua kita, mungkin dari Bapak Ibu guru yang sudah punya cucu. Nah, di situ itu sangat rentan ataupun rawan terhadap penularan COVID-19. Kemudian untuk masker itu kalau untuk 4 jam itu harus ganti. Kemudian untuk pengaturan dari jam pulang tadi sudah disampaikan belum ya? Mungkin kalau pas saat datang itu tidak bisa ataupun tidak bergerombol. Tetapi kalau sudah pulang, misalnya pulang bareng, itu pasti untuk kalau pintunya itu satu, itu akan bergerombol dan akan menimbulkan kerawanan untuk penularan dari COVID-19. Mungkin dibuat dari kelas A itu mungkin jam 10, kemudian kelas B itu jam 10 lewat 10. Jadi untuk mengantisipasi supaya tidak ada yang bergerombol pas saat pulang. Kemudian untuk desinfeksi atau desinfektan itu diusahakan sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi paginya atau setelah pulang dari siswanya pulang ke rumah. Jadi jangan sampai tiap hari itu tidak ada desinfektan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Moga waktu saya kembali. Terima kasih, Mas Andi. Bapak Ibu yang menghormati, saya tidak akan mengulang semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kutator. Tolong untuk ditindaklanjuti. Perlu kami bantu Bapak Ibu, pelaksanaan protokol kesehatan pada saat uji coba itu relatif lebih gampang
dibanding nanti saat kita sudah pelaksanaan pelajaran tatap muka secara keseluruhan. Kalau pada saat uji coba saja untuk penerapan protokol kesehatan tidak disiplin, apalagi nanti pada saat pembelajaran yang sudah full, ini perlu Bapak Ibu catat. Maka dari itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Har, tolong diatur. Bapak Ibu cukup banyak, bisa disediakan beberapa Bapak Ibu guru untuk mengawasi tempat dropping anak dan tempat penjemputan anak, untuk mengantisipasi apa yang disampaikan Pak Andi tadi juga, supaya tidak setelah keluar pintu itu masih ada yang mengawasi untuk tidak berkerumun. Kemudian kami ingatkan untuk kantin itu, jadi selama uji coba sementara tutup dulu. Dan nanti setelah tidak berpuasa, diharapkan anak itu dia di samping sarapan dari rumah, dia bawa bekal makanan dan minum. Ini untuk mengantisipasi saja supaya mereka tidak setelah pembelajaran selesai mampir jajan di sama jangan-jangan berkerumun. Itu beberapa catatan Bapak Ibu, sekali lagi mohon untuk disiplin protokol kesehatan. Dan saya pikir tugas kita semakin kesana semakin berat. Kita juga tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Maka dari itu tolong Bapak Ibu semua kita saling mengingatkan dan saling menjaga. Diingatkan pada kita sebagai karyawan, guru, siswa. Kalau pada saat hari itu dia tidak enak badan, sementara tidak bisa masuk sekolah. Dan diharapkan Bapak guru dan siswa jujur. Jangan-jangan nanti karena takut Pak Guru, siswa jadi berkes-berkes dari rumah, sudah tidak merasa enak badan, maksakan diri untuk masuk. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti dan dipenuhi. Atas nama tim verifikator kami mohon maaf barangkali suara kami kurang berkenan, tidak berkenan, dan terima kasih sekali atas sambutannya dan informasinya apa yang dinanyakan teman-teman verifikator itu menjadi bahan kami untuk membuat surat rekomendasi. Jadi kami aturkan kepada Bapak Ketua Satgas Covid Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan dari kami cukup. Bila Bapak Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu verifikator persiapan uji coba pembelajaran tatap muka di MTS Negeri 1 Karanganyar yang kami hormati. Begitu juga Bapak Ibu guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar yang kami hormati. Alhamdulillah kita pada hari ini telah melaksanakan kegiatan verifikasi dalam rangka mempersiapkan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar ini untuk uji coba pembelajaran tatap muka. Dari hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu verifikator, monggo nanti kita secara bersama-sama kita penuhi, kita lengkapi sehingga madrasah kita ini bisa mendapatkan rekomendasi dengan 100% siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada beberapa hal, 1-2 hal yang perlu kami tambahkan sedikit saja. Untuk kamar mandi tadi Bu Endang menyampaikan untuk dipisah itu sebaiknya dipisah tidak hanya per kamar tetapi per tempat. Jadi pojok sana itu untuk kamar mandi putra, pojok yang utara kamar mandi putri, sehingga memang benar-benar terpisah antara putra dan putri.
tidak kamar putra, kamar putri masih berjajar, mungkin kurang efektif dari pengawasannya. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan anak-anak tidak saling pinjam alat, baik alat tulis maupun alat makan. Itu sebaiknya untuk kursi, meja kursi itu juga diberi nama, sehingga anak hari pertama, kedua dan seterusnya itu duduknya di tempat yang sama, sehingga tidak saling tukar, sehingga nanti apabila ada sesuatu itu kita mudah untuk mendeteksinya, sehingga tidak tukar menukar alat, peralatan tulis maupun peralatan makan apabila sudah tidak puasa, dan juga tempat duduk. Dan yang ketiga, ini yang tadi sudah disampaikan Mas Eva tadi, yang terakhir tadi, kita perlu meningkatkan istiqomah kita dalam menjaga protokol kesehatan 3M itu. Saya sendiri itu tadi turun dari mobil itu lupa bawa masker. Nah, hal-hal kecil seperti itu mungkin kita tidak sengaja lupa menurunkan masker, lupa tidak membawa masker, kemudian kadang-kadang masih bergerombol. Nah, itu kita tingkatkan istiqomah kita dalam menjaga protokol kesehatan. Saya kira itu tambahan dari saya. Bu Suki pasti tutup. Saya tutup. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pada hari ini, verifikasi persiapan uji coba pembelajaran tatap muka di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Karanganyar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim verifikasi dari Kabupaten Karanganyar. Semoga pembelajaran uji coba pembelajaran tatap muka di MTS Negeri 1 Karanganyar ini dapat berjalan lancar dan tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan dan tidak ada klaster baru di MTS Negeri 1 Karanganyar ini. Dan harapan ke depan pelaksanaan uji coba di madrasah ini bisa didiseminasikan kepada madrasah sekitar, sehingga besok awal tahun pelajaran baru 2001-2002 apabila kita diperintahkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, madrasah-madrasah sekitar juga bisa lebih mudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Terima kasih. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.